Kita harus mampu tumbuh kembangkan menjadi potensi yang besar, karena itu dinantikan oleh generasi yang akan datang. Terima kasih. Sebelum kita ikuti sesi selanjutnya, saya berikan kesempatan pada Ibu 2 pertanyaan saja. Di antara setiap murid ada salah satu, dia ini datang ke sekolah mau mendengar mau, menerima mau, mengerjakan tidak mau. Artinya tidak mau menulis. Kalau disuruh menghafal mau, disuruh ikut olahraga mau, yang tidak maunya menulis. Sehingga setiap hari kita sudah kasih informasi sama ayahnya, waktu jemput, mananya, ini pendekatan. Maksudnya biar ada bantuan di rumah, kerjasama antara guru dan orang tua ya. Di rumah dapat bantu sama orang tua, di sekolah kan guru. Ternyata memang di rumah dia juga nggak mau seperti di sekolah. Kalau kawan-kawannya menulis, dia menutur. Ini pertanyaan saya. Tadi di antara sudah kita lihat banyak potensi. Yang saya lihat apa potensi pada dia nggak ada rasanya. Sehingga pada suatu hari saya pun bertanya, seperti Bapak bilang, ada juga kejenuhan guru ya. Apa kamu mau nanti bukan TK? Mau Bu? Jawab sampai begitu ya, mau. Jadi kamu nggak mau ikut sama kawan nanti pindah kelas 2? Nah. Jadi inilah yang Ibu katakan ya, di dalam diri anak banyak potensi yang kita gali. Tetapi di antara sekian anak itu ada satu yang mungkin nggak ada potensi atau gurunya yang tidak mengerti potensi. Kita adalah apresiator, orang yang memberikan penghargaan setiap saat kepada anak. Tidak hanya dalam bentuk nilai Bu, tetapi dalam bentuk pujian. Oke? Jadi kalau ada anak-anak barangkali sedikit agak kelainan, inilah Ibu kerjasama dengan bimbingan konseling. Seharusnya di lembaga-lembaga pendidikan ada satu orang yang memang ahli dalam bidang psikologi. Tetapi kita di sini, alhamdulillah itu tidak diperlukan. Bahkan terkesan kalau sudah bimbingan konseling pasti itu hubungan yang konslet. Padahal tidak begitu. Salah satu adalah untuk mengenal potensi diri. Itu loh. Dan itu memang khusus dia punya keilmuan dalam bidang itu. Jelas Bu? Nah itu satu kasus. Nah ternyata kita paksakan kita tidak punya kemampuan spesifikasi dalam bidang psikologi, lalu kita justifikasi dia ini tidak ada potensi. Ini yang keliru. Sebenarnya kita harus bekerja sama dengan pihak lain, salah satu dengan ahli kejiwaan atau yang kita sebut dengan bimbingan konseling, dia pasti menemukan jalan keluarnya. Oke, baik. Yang pertama adalah inilah persoalan karena pada saat dasar pertama kita kembangkan si anak tidak memenuhi unsur normatif akademik. Seharusnya pembelajaran itu berlangsung formal, non formal, dan informal. Contoh kasus, kalau ibu kurang yakin boleh ke rumah saya. Anak saya hampir tidak ada waktu untuk tidak membaca. Mengapa? Karena ayahnya di informal juga hobi membaca. Begitu dia bangun kebetulan lupa salat Isya, dibangunkan ibundanya, nak salat. Ternyata jam 12 malam ayahandanya juga sedang membaca. Bapak belum tidur? Belum. Bapak baca apa? Menarik Nina, ini menarik sekali. Sampai anak saya ketagihan membaca. Hal ini yang tidak ada dengan ayahanda dan ibunda kita. Dilihat saya menulis tulisan tesis saya 200 sekian puluh halaman. Decak kagum anak saya, Nina, ini gambar bapak di belakangnya. Ini diteken sama profesor loh yang tidak ada rambut. Oh hebat dah bapak ya. Akhirnya anak saya tergesti untuk menulis. Apa saja ditulis. Sampai rumah baru saya cat pun ditulis. Saya bilang, mengapa Pak Herudin semeter kotor? Karena memang ibunya semekot. Kemungkinan besar hereditasnya itu. Sifat karil namanya.
Sifat kali dalam biologi resesif atau dominan begitu. 70% sampai 30%. Seperti hidung mancung, kebetulan ayah Anda mancung, kemungkinan besar. Kalau tidak ikut ayah, nenek, maka bibit bobot bebek diperhitungkan. Iya ya Bu ya? Jelas ya? Oke. Jadi kayak gecok justifikasi botol kamu memang bodoh dan tolol. Minta bantu dengan yang lain. Sampai ujung kakimu. Berdasarkan kau riset nak, ya. Tapi ibuku, kalau mamaku sering pakai bajuku. Termasuk juga kakakku. Udah le. Kalah sekolah Bu. Kalah enggak sekolah? Apalagi aneh bin ajaib di Indonesia, di Nanggo Atel Salam, tertulis lain, praktek lain. Menarik. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Yang sudah tinggi-tinggi aja tidak ada jabatan apa-apa. Orang tidak pernah tamat SD bisa jadi bupati. Ya. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Iya Bu. Bulan semua. Nah, Bu. Apa kita kasih Pak? Bulan dia kan. Iya. Kok begini saja saya bilang bulan apa ya Pak? Dia kok bulan. Sudah berhari-hari bulan itu saya kali Pak senang. Buat begini. Coba nak kamu buat bagus. Coba buat begini. Dia mampu juga. Mampu ya Bu ya? Iya. Tapi biarin dulu dia. Buat. Nah, apa dia? Apa saja pelajarannya telur. Nah, Itu ada juga. Itu yang ada. tapi alhamdulillah bisa diantisipasi Bu ya? Bisa. Oh ya, alhamdulillah. Itu yang ada. Nggak perlu saya jawab kalau begitu sudah selesai kan? Akan ikut tanya sendiri, jawab sendiri bagus tuh. Seperti itu yang benar sebenarnya. Iya kan? Baik. Buka ile itu hendak pengehundron begini kan? Kamu ada gede-gede sudah ada pun. Kan mana ada kecil lagi itu dulu. Baik ya Bu ya. Ada yang lain pertanyaan tidak ada? Sekali lagi mari personal. Sentuh dia dengan berbagai macam pendekatan. Sudah? Kedua, jika materi yang Ibu sampaikan belum mengacu kepada mastery learning yang kita sebut dengan belajar tuntas, maka lakukan pendekatan remedial. Ulang pokok bahasan yang tidak tuntas. Salah satu memberikan tugas-tugas tambahan. Oke, dilakukan remedial, diulang. Kalau belum mencapai ketuntasan per topik yang mau disampaikan. Yang lain lanjutkan. Yang ini tambah tugas. Jelas? Tambah tugas. Kalau juga itu belum berhasil, langkah selanjutnya istiqarah kepada Allah. Oh insya Allah. Tidak boleh tidak. Insya Allah. Istiqarah kita kepada Allah. Mengapa? Kita memang mutiara itu tidak pernah kita lahirkan Bu. Sebenarnya dia adalah putra putri kita. Begitu dia jadi orang-orang berakhlakul karimah, pahala yang dia peroleh kita miliki bagian itu. Tidak ada pasas, tidak ada hisab. Salah satu ini putri saya Bu, yang pernah saya didik di SMA 1 Melampung. Itu lihat akhlakul karimahnya. Anggun bersahaja. Itu? Baik. Ya Bu ya. Nah, barangkali supaya cepat ini. Terakhir bermunajat kepada Allah dengan salat istiqamah. Tetapi sebenarnya banyak lain karena ini waktu. Tadi pertama tidak boleh pendekatan klasikal, tapi dilakukan pendekatan personal. Lalu dilakukan remedial untuk mencapai ketuntas yang disebut dengan mastery learning, belajar tuntas. Jelas? Tetapi bukan tuntas mencapai target kurikulum. Ya, nilai kamu matematika SMA nilai 80%. Kai EDP lelun terbaik buah. 80%, mau 70 dalam tercapai. Ini pembohongan
yang terselubung. Jadi sebenarnya belajar tuntas bukan mencapai target kurikulum, tetapi tuntas dia kuasai topik itu. Bila perlu harus diulang-ulang beberapa kali karena memang begitulah kemampuan yang bersangkutan. Yang menyertai gula tadi, ide apa itu ke? Gula. Tua pak tengah dibalik lah. Ya, buk gula maka. Atau ini yang lagi nyanggup baik kajuk kesarjana haji. Bak STM kami. Paham? Paham? Hanya gula tuanya utama untuk APDN. Undi ibu gaji kecamatan. Baik, pertama implikasi bagi guru. Kedua implikasi bagi siswa. Ada implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Terakhir implikasi terhadap pengaturan ruangan. Ya, oke. Nanti kalau kurang saya tambah. Ibu sudah belum? Catat. Sudah. Kita lanjut. Tahap pelaksanaan. Ada tahap pelaksanaan? Tahap pelaksanaan. Pertama, pemetaan kompetensi dasar. Berikutnya, penjabaran standar kompetensi dasar ke dalam indikator. Ada? Berikutnya, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Sudah tadi? Sudah ya? Berikutnya, menentukan tema. Ada? Oke. Kelompok ini pilih mana Bu yang senang?